Itu jelas dalam KUHP, pasal 284 tentang zina. Apalagi kalau seandainya istrinya ketahuan, mohon maaf, melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain. Itu jelas itu. Berdasarkan alat bukti yang ada di HP istrinya, dibukalah kemudian. Begitu terbuka, dan pada saat itu memang agak terkunci. Jadi chatnya terkunci. Begitu terbuka, dan suaminya terkejut. Menurut kita, pada saat kita mintai keterangan dari klien kita pada saat membuat laporan, kemudian dari istri yang klien kita juga kita minta keterangan, kami cukup yakin dan percaya perbuatan itu sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Sehat? Ya, kami berharap tentunya dalam keadaan sehat dan Anda masih tetap terus melaksanakan segala macam aktivitas Anda, pekerjaan Anda, dan juga rutinitas Anda tentunya. PTM kembali lagi hadir di hari ini dan tentunya di episode ke-103 tahun keempat untuk edisi Senin 12 Agustus 2024. Nah, kita masih membahas yang viral-viral, kita masih membahas isu-isu hangat dan masih berhubungan dengan kanun jinayat. Ya, kira-kira apa dengan tema hari ini? Polda Aceh serius selidiki kasus dugaan asusila. Benarkah Sekum Partai Demokrat Aceh melakukan? Nah, Anda sudah tahu bahwa ini berdasarkan informasi atau juga berita yang viral seputar adanya kasus dugaan pelecehan seksual. Adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh AF terhadap atau AA sebagai pelapor. Dan bagaimana ceritanya? Di studio telah hadir narasumber kita, ada Bung Erlizar Rusli SHMH yang juga merupakan kuasa hukum korban. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian, sehat alhamdulillah. Semangat masih? Masih tetap semangat kita. Capek ini. urus ini? Lelah pasti, Lelah tapi yang jelas yang namanya ini adalah kepentingan hukum klien. Kita tetap profesional untuk menjalankan tugas apa yang sudah diamanahkan kepada klien, apa yang sudah diamanahkan oleh klien kepada kita. Begitu kira-kira. Ini kita ngomongin kanun jinayat untuk Siap, ini. Nah, ini gimana nih? Mungkin Bung R, kita mulai saja ya pemirsa. Boleh. Mungkin bisa di awal ini ceritanya bagaimana nih? Di awal sehingga berita ini viral dan tentunya memang banyak sekali dugaan-dugaan. Ini berhubungan dengan kasus politik lah atau ada titipan-titipan, ini seperti apa? Mungkin di awalnya seperti apa nih? Jadi ceritanya begini, saya tidak menyangka juga bahwasanya berita ini seviral ini. Nggak menyangka saya, karena begitu datang ini klien, kita bukan akun gosip ya? Ya. Oke, kita hanya dari sisi hukum dan kanun jinayat. Ya, jadi saya bilang ceritanya, saya tidak menyangka laporan ini seviral ini. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat klien datang, kemudian bercerita kepada kita sebagai penasihat hukum, kemudian dia membantu kita, meminta kepada kita untuk menyelesaikan masalah hukum dia. Dia akan cerita semuanya. Masih tahap diskusi. Ya, masih tahap diskusi. Kita tidak mengenal siapa nih akan yang kita laporkan. Kita tidak pernah tahu latar belakang dia siapa yang akan kita laporkan. Tapi begitu masuk, kemudian kita laporkan ke Polda Aceh pada hari Minggu, tanggalnya kalau saya tidak lupa itu tanggal 24 Juni 2024, begitu naik ke berita baru kita tahu, oh ternyata yang terlapor ini adalah politisi dari salah satu partai nasional yang diduga berinisial AF. Dan pada saat itulah baru viral, oh ternyata ini orangnya. Jadi ya kita nggak menyangka bahwasanya. Tapi pada saat kita buat laporan dan kita setelah mendengar cerita dari suami korban pada saat dia bercerita, miris memang. Sangat miris kalau kita bilang, apalagi kearifan lokal Aceh ini menganut kanun jinayat. Kalau mungkin di luar Aceh kita tidak pernah berpikir, kenapa orang bisa berbuat apapun, tapi begitu di Aceh miris memang kita melihat hal-hal yang semacam ini. Dan atas dasar itulah klien kemudian memberikan kuasa kepada kita, meminta kita untuk mendampingi dia datang ke Polda Aceh. Dan pada saat itu tim Polda dari Reskrim kemudian SPKT alhamdulillah menerima laporan kita. Dan kita pada saat membuat laporan juga karena kita paham hukum, ya kita minimal kan harus menyiapkan yang namanya alat bukti, saksi. Karena berdasarkan pasal 184 KUHP itu minimal harus memiliki 2 alat bukti, dan itu kita lakukan pada saat membuat laporan. Gitu kira-kira, Bu Jadi Bian. proses seperti persyaratan pengumpulan alat bukti, saksi-saksi itu sebelum melapor ke Polda atau bagaimana ini? Ya, kalau kita kan profesional. Secara hukum. Ya, kalau kita karena kita seorang konsultan hukum, penasehat hukum, kemudian kita menyiapkan dulu
mapping dulu kita. Iya. Ini kita buat laporan, ente punya alat bukti tidak? Ente punya saksi tidak? Begitu dia cerita, oh kita lihat ini adalah alat buktinya cukup, saksinya cukup, minimal 2 alat bukti sebagaimana diamanahkan oleh KUHP, maka dasar itu kita buat laporan ke Polda Aceh. Dan alhamdulillah diterima oleh Polda Aceh. Dan alat bukti tersebut, mohon maaf juga hari ini, karena kami selaku penasihat hukum yang memang sudah punya pengalaman sedikit lah, dibilang kalau banyak mungkin ada orang lain yang lebih lagi, ya kita uji lab juga alat bukti tersebut. Oke. Alat bukti forensik itu kita uji lab forensik untuk membenarkan dia bahwasanya tidak ada hasil editan dan itu asli kebenarannya kita uji untuk memastikan bahwasanya ini adalah alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. Tetapi nanti penyidik pasti akan menggunakan cara mereka. Nah, kalau ini kami sebagai penasihat hukum menggunakan cara kami gitu. Gitu Bung Rian. Oke, pada saat jadi kita buat memang laporan. sudah disepakati oleh kita menyebutnya terlapor atau pelapor atau seperti apa ini? Kalau kita menyebutnya Sudah bisa langsung korban mungkin kita sebut. kalau posisinya korban mungkin biar penyidik yang menentukan nanti. Oke. Tapi hari ini posisi kami dalam hal ini penasihat hukum, posisinya adalah klien dari penasihat hukum dari pelapor. Pelapor. Oke. Nah, kalau seandainya orang yang dilaporkan namanya terlapor. Oke. Nah, jadi dugaan kepada terlapor sebagaimana yang sudah mungkin hari ini sudah viral di tingkat lokal dan mungkin nasional. Karena kan, mohon maaf, kita dalam tanda kutip nih, kita tidak melihat siapa dia. Oke. Tapi karena ini mungkin menyangkut dengan tokoh publik, sehingga semua masyarakat melihat dan memantau berita ini. Kira-kira begitu, Bung Rian. Oke, jadi kita disclaimer dulu bahwa ini bukan gosip ya. Oh, Bukan tidak ada. gosip. Ya. Bahwa ini adanya pelaporan atau tim pengacara, tim Ya. penasihat hukum bersama pelapor AA, betul? Betul, inisialnya AA. Dia inisial AA melaporkan pada tanggal 24 Juni 2024 ke Polda Aceh. Betul. Bahwa ini ada masih dugaan ya. Masih kita duga. Oke, bahasa hukumnya masih dugaan. Masih dugaan, betul. Dan Dugaan akhirnya jarimah khalwat. dan jarimah itilat, khalwat sesuai dengan kanun jinayat yang berlaku di Aceh. Oke, ini otomatis ketika langsung berubah menjadi kanun jinayat ya, Ya. karena ini di Aceh. Ya, Oke, Bung R. Menariknya adalah bahwa ini adalah politisi atau kita bisa menyebutkannya tokoh. ya. Nah, apakah di saat awal pelapor berdiskusi atau berkonsultasi dengan Anda ada upaya untuk proses damai atau seperti apa ini? Jadi ceritanya begini, saya cerita kronologis dulu Oke, nih, Bung boleh, Rian. silakan. Jadi kronologis terjadinya mungkin kedekatan apapun lah bentuknya antara dugaan yang dilapor hari ini kemudian dengan istrinya pelapor itu sejak bulan Maret 2024. 2024 sampai dengan bulan Juni. Oke. Jadi komunikasi mungkin sudah sering ketemu dan yang perlu saya pertegas lagi, pelapor dan yang kemudian istri dari pelapor ini bukan orang partisan, tidak terlibat partai politik. Jadi hanya seorang ibu rumah tangga, suaminya juga hanya sebagai karyawan di perusahaan mungkin bekerjanya. Saya tidak bisa sebutkan secara detail karena ini masih proses penyidikan. Jadi sudah saling kenal. Jadi mungkin bagaimana mereka berkomunikasi, saya tidak tahu. Intinya begitu ketahuan di bulan Juni, jadi ada hal yang unik mungkin pada saat pertama kali seorang suami menemukan yang namanya komunikasi yang tidak lazim yang dilakukan oleh seorang istri. Iya. Nah, begitu ketahuan, istri kemudian mencoba menyelidiki berdasarkan alat bukti yang ada di HP istrinya, dibukalah kemudian. Begitu terbuka, dan pada saat itu memang agak terkunci. Jadi chatnya terkunci, begitu terbuka dan suaminya terkejut dan melihat latar belakang foto di nomor HP lawan jenis yang diajak komunikasi oleh istrinya tadi, memang dia menduga itu adalah tokoh. Oke. Nah, jadi terkejut. Begitu dia terkejut, terjadilah keributan rumah tangga mereka. Kan ini sangat kita sayangkan. Iya. Dia sudah bersuami, beristri, kemudian akibat perbuatan yang kita duga tadi adalah tokoh publik, mengakibatkan keluarga orang lain berantakan ataupun kita bilang lah retak gitu. Kalau kita bilang bubar belum bubar gitu kan. Tapi kan sudah nggak harmonis lagi, intinya begitu. Jadi kemudian dia setelah terjadi yang setelah ditemukan tadi chat yang terkunci tadi dibuka oleh suami, terjadilah komunikasi antara yang diduga melakukan jarimah khalwat dengan istri si pelapor menghubungi. Oke. Nah, menghubungi
menghubungi pelapor melalui nomor handphone istrinya. Terjadilah komunikasi antara si pelapor dengan yang kita duga telah melakukan jarimah khalwat tadi, yaitu terlapor. Terjadi komunikasi, jadi ada komunikasi, mohon maaf saya kilap, bahasanya begitu-begitulah. Jadi kemudian pelapor, maaf saya ulang, pelapor sudah mencoba untuk mengklarifikasi. Jadi meminta maaf saya kilap, kemudian bahasanya begitu-begitulah, kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi sampai dengan detik ini, pada saat kita buat laporan ke Polda Aceh, memang belum ada titik temu di antara mereka. Jadi belum pernah ketemu, belum ada jalan keluar untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada sebelum dilakukan pelaporan. Nah, kalau setelah pelaporan ini apakah kemudian ada upaya-upaya minta maaf? Kalau itu saya tidak tahu apakah mereka sudah menghubungi si pelapor, saya tidak tahu lagi itu. Tapi sampai dengan hari ini saya berani memberikan statement. Mungkin kalaupun ada orang-orang yang coba memfasilitasi untuk berdamai, ya saya kira saya terbuka. Tapi belum tentu klien saya. Kenapa? Saya tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisa membenarkan bahwasanya keinginan saya sama dengan keinginan klien saya. Saya tidak mungkin identik dengan klien saya. Jadi kalau saya mengatakan kalau memang pun ada upaya damai, sebenarnya perdamaian itu adalah kebenaran yang hakiki. Tapi kan tidak semudah itu. Bagi klien saya. Kenapa? Yang merasakan itu hari ini dia begitu. Jadi saya tidak bisa paksakan masalah tersebut. Jadi kalau ditanya tadi apakah ada upaya-upaya, pada saat sebelum pelaporan upaya itu mungkin ada tapi tidak menemukan titik temu. Tapi hari ini kalaupun ada, ya kita tidak tahulah, biar bergulir dulu ini proses hukumnya di kepolisian. Begitulah kira-kira. Berarti sampai saat ini hanya yang sudah dilakukan oleh tim penasihat hukum dan korban baru melaporkan ke. Betul, Bung Rian. Nah, kita berbicara lagi tentang bahwa saat ini akhirnya berdasarkan kanun jinayat. Pasal 23 kanun jinayat kalau nggak salah saya. Iya, betul. Bisa disebutkan kira-kira kalau memang ternyata terlapor terbukti benar-benar melakukan sesuai dengan pasal 23. Kira-kira ancaman hukumannya seperti apa ini? Kalau kita melihat dengan rujukan kanun jinayat, kalau seandainya khalwat itu hukuman cambuk 10 kali. Kalau yang itilat itu hukuman cambuk 30 kali. Dan nanti ada apa namanya denda, ada turunannya, dalam pasal itu memang ada bunyi 30 kali atau didenda 120 gram emas misalnya, atau di penjara 4 bulan 6 bulan. Nah, pokoknya saya tidak terlalu hafal pasal tersebut. Tapi substansi dari pasal tersebut adalah setiap orang yang berlainan jenis yang bukan mahram duduk di tempat tertutup itu sudah khalwat. Kalau itilat, setiap orang yang berlainan jenis duduk di tempat terbuka tapi sepi, itu sudah itilat. Jadi perbuatan itilat dan khalwat ini sebenarnya tidak melihat motif. Itu Bung Rian, karena ini biar pemahaman juga buat masyarakat. Dia tidak pernah lihat motif. Jadi kalau seandainya tindak pidana umum ada motif, misalnya orang melakukan pencurian, pasti ditanya motifnya apa? Oh, dia mencuri karena ingin hanya untuk bertahan hidup misalnya, hanya untuk sekedar makan. Maka dilihat motif ini kadang-kadang bisa meringankan dia karena dia mencuri bukan untuk memperkaya diri. Tapi dalam perbuatan khalwat dan itilat nggak ada motif dia. Begitu terjadi, maka sudah terjadi perbuatan, maka sudah melanggar hukum, sudah melanggar kanun jinayat. Nggak ada lihat motifnya. Kita kalau bisa berikan analogi sederhananya beginilah misalnya. Mohon maaf nih kita agak sedikit ngambil contoh, tapi nanti jangan kita ditafsirkan kita merendahkan orang-orang yang melakukan itu misalnya. Terjadilah transaksi seksual antara laki-laki dan perempuan. Ini kan kesepakatan ini. Karena mungkin ada salah satunya motif ekonomi. Nah, kalau kita lihat motif ekonomi, bagi si perempuan kan bisa diringankan dia. Kenapa motif ekonomi dia melakukan ini? Tapi tidak. Begitu terjadi perbuatan, maka sudah pasti itu adalah khalwat dan sudah pasti adalah itu itilat. Kenapa? Dalam hukumnya adalah sudah pertemuan antara manusia yang berlainan jenis dan bukan mahram. Nah, dan bukan mahram. Dan itu menurut kita pada saat kita mintai keterangan dari klien kita pada saat membuat laporan, kemudian dari istri yang klien kita juga kita minta keterangan, kami cukup yakin dan percaya perbuatan itu sudah terjadi. Dan yang paling sedihnya lagi, menurut saya pribadi, pada saat pada saat si pelapor pada saat hendak melaporkan, kami memberikan advice hukum, nasihat hukum yang betul-betul dia memang harus siap mental untuk perkara ini. Kenapa saya bilang? Begitu kita lapor yang diduga melakukan jarimah khalwat yang inisialnya AF tadi, ini dugaan ya, AF tadi, kita bilang kepada si pelapor, ini istri kamu juga kena.
Karena dalam kanun jinayah tentang jarimah khalwat zina itu nggak mungkin dia berdiri sendiri. Iya. Tetap istri kamu juga kena. Apa kata dia? Siap kalau memang ini yang terbaik. Kenapa? Ini harus kita buka ini memang sebenarnya. Hal terburuk sudah Diprediksikan, sudah kita penasihat kasih hukum tahu. sampaikan. Ya, kenapa? Jangan pernah kamu berpikir bahwasanya ini nembak sepihak loh misalnya. ada dendam politik atau ada dendam pribadi misalnya. Betul. Jadi kalau seandainya nembak sepihak berarti kan ada dendam politik. Jadi ini kamu harus siap. Dan mohon maaf saya katakan, istri kamu juga kena dalam kanun ini, saya bilang. Apa kata si pelapor? Siap kalau memang ini yang terbaik. Karena apa? Saya ingin buka masalah ini selebar-lebarnya. Jadi nggak ada tendensi politik di dalamnya. Murni due process of law. Nggak ada tendensi politik. Jadi bukan karena pejabat politik. Oh, pada saat kami buat laporan juga kami tidak melihat siapa si terlapornya. Kami tidak pernah mencoba mencari identifikasi siapa si terlapornya. Begitu kemudian viral baru kami tahu, oh ternyata dia adalah salah satu tokoh politik. Dan itu kemudian hari ini menjadi viral di tingkat lokal kita Aceh, bahkan nasional sampai melihat. Karena itulah mungkin ketokohan tadi ya. Tapi kita telah melepaskan itulah semuanya. Karena memang kita tidak melihat latar belakang seseorang. Apakah dia si A, si B, kemudian dia punya ini, punya itu. Kita nggak melihat itu. Tapi yang jelas klien kami pada saat laporan yang kami minta hanya ada, klien kami hanya meminta due process of law. Itu saja. Oke. Untuk pelapor dan korban pada saat yang dimaksudkan dengan korban saat ini ya, si ibu ini, apakah usianya sudah cukup untuk mendapatkan hukuman misalnya atau ada? Oh, kalau kalau dibilang cukup sudah cukup lah. Karena kan dalam hukum itu anak-anak yang tidak boleh di bawah anak-anak yang masih memang harus dilindungi secara undang-undang. Kalau anak-anak itu sudah menikah, maka dia sudah layak untuk dilakukan mendapatkan hukuman. Apalagi kalau ini sudah dewasa lah. Kalau saya bilang sudah dewasa. Usia dewasa. Usia dewasa, sangat dewasa. Apalagi sudah menikah. 30, 35? Ya, perkiraan begitulah. Karena saya tidak bisa ungkap semuanya nih Bung Rian. Karena ini masih dalam proses penyelidikan. Karena itu tugas kepolisian yang memang yang tupoksinya yang tidak bisa saya ikut campur dalam memberikan komentar terhadap proses itu. Kira-kira begitu Bung Rian. Baik. Dan pemirsa tentunya kita di sini seperti saya ulangi lagi, saya disclaimer lagi bahwa ini bukan kita membahas masalah gosip. Betul. Tapi memang ini yang kita lihat adalah dari segi atau juga bagian dari edukasi kepada Anda pemirsa. Bahwa kasus ini juga bisa diselesaikan secara damai, bisa juga diselesaikan dengan hukum tentunya. Betul, setuju. Nah, ini kemungkinan seperti ini bisa saja ya? Kemungkinan itu tetap timbul. Oke. Tetap terbuka. Karena apa? Kan hati manusia ini kan dibolak-balikan, selalu berbolak-balik dia. Hari ini mungkin dia lagi emosi, besok dia mungkin lagi sudah dingin, bisa saja terjadi itu. Nah, posisi kami sebagai penasihat hukum kan tidak bisa menyimpulkan. Kami ini kan tidak bisa mengatakan, kamu harus seperti ini, kan tidak. Semuanya sepenuhnya kami berikan adalah hak klien untuk menentukan. Karena keputusan apapun yang akan diambil itu adalah hak klien. Karena kami hanya sifatnya mendampingi. Kalau dia tidak paham, kami memberikan advice hukum. Jadi begitu. Jadi tidak langsung kami mengatakan, ini harus seperti ini, tidak. Baik. Jadi karena yang memang berseliweran, yang ada di sosial media, di komentar-komentar netizen, ini urusan politik nih, ini pasti ada, biasalah. Selesai pilkada atau mau pilkada atau selesai pileg kemarin. Saya ingin meyakinkan lagi nih Bung R bahwa memang ini murni urusan pribadi keluarga ya. Maksudnya, jadi saya pertegas bagaimana sih cara meyakinkan pemirsa ini bahwa memang ini karena ini tokoh ini tokoh kita bicara tokoh bahwa memang juga pengalaman politiknya juga memang sudah cukup lama. Nah ini bahwa komentar-komentar netizen yang memang perlu kita klarifikasi juga bahwa kita tidak membela satu orang atau juga ada tendensius politik atau mungkin juga ada dendam politik ya. Setuju saya. Ini yakinkannya bagaimana nih bahwa ini memang murni urusan jinayat ini. Iya betul. Jadi begini. Karena memang terlepas apapun hari ini karena yang menjadi diduga terlapor ini adalah memang tokoh dan tokoh politik. Jadi orang mungkin mengaitkan nih. Sebenarnya kalau kita ingin kaitkan sudah clear masalahnya. Kenapa? Pileg kemarin sudah selesai. Kita bilang begitulah kita bilang. Tapi ya namanya penafsiran orang kan berbeda dengan kita. Cuma kami dari penasihat hukum ingin mengatakan, kami ingin garis bawahi, kami tidak ada kepentingan yang namanya kepentingan politik. Masalah kemudian beritanya, kemudian menyebutkan sampai salah satu partai nasional itu disebutkan besar-besar, ya itu kan namanya hak pemberitaan. Karena dalam sistem pemberitaan itu saya jelaskan sedikit nih, ada bad news is good news.
Ada istilah itu, bad news is good news. Jadi berita yang jelek itu banyak diminati pembaca. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman media membuat ini, ya pasti mereka untuk menarik pembaca mereka di media mereka, kan begitu kira-kira apa namanya yang angle yang mereka ambil. Nah kalau kita tetap kita komit bahwasanya kita tidak terlibat dalam hal politis. Kenapa? Sudah dari pertama tadi sudah dijelaskan, ini korban ini ataupun yang namanya pelapor ini, kemudian dia tidak sama sekali terlibat dalam organisasi partai politik. Dia orang non partisan. Oke. Tidak sama sekali. Nah kemudian hari ini kemudian partai tadi yang disebut Bung Rian tadi sebut mengatakan bahwasanya sudah terbawa-bawa, itu konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Saya kasih analogi sederhana mungkin begini. Untuk mereduksi bahwasanya kenapa partai itu terlibat, kenapa partai itu terbawa-bawa. Saya kasih analogi sederhana begini. Ada si A, dia bekerja di salah satu perusahaan misalnya. Posisinya adalah jabatannya adalah bos lah kita bilang, ataupun sekelas direktur apapun lah misalnya, pokoknya bos lah bahasa mudanya. Kenapa? Nanti kalau direktur nanti marah direktur lagi nanti kita bilang bos. Kemudian si bos ini karena dia ruangan privasi melakukan yang namanya pelecehan seksual. Oke. Ini contoh. Kita flashback lagi. Dinamakan pelecehan seksual itu ada batasan nggak misalnya? Apakah misalnya berhubungan intim atau hanya sekedar ini definisinya bahwa kalau betul. Definisi seperti ini bagaimana? Nah, saya coba jelaskan dulu nih. Melakukan pelecehan. Sebenarnya pelecehan itu bukan hanya seksual, bukan hanya mohon maaf dalam tanda kutip berhubungan badan, bukan. Oke. Jadi pelecehan itu mengganggu, kemudian memukul pantat Albert lawanan jenis itu udah pelecehan itu. Oke. Nah, kalau tadi kita analogikan si bos melakukan itu dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan itu adalah hukumannya berat itu. Iya. Pasal 6, 12 tahun penjara itu. Tapi masalahnya si korban tadi yang kena bekerja di perusahaan kan tempatnya tertutup. Iya. Tidak ada saksi yang melihat. Sehingga apa? Dia kan merasa takut untuk melaporkan bosnya karena melakukan pelecehan seksual. Misalnya begitu. Nah, begitu ini terungkap ke publik, pasti berita akan membuat bos ini salah satu perusahaan ini pasti disebut detail itu. Kenapa? Pertama, karena pelecehannya terjadi di kantor misalnya. Karena orang tadi pasti mengaitkan dengan latar belakang siapa dia, kan begitu. Nah kemudian pada saat disebut, kira-kira pertanyaan kita, marah nggak perusahaan tersebut? Ini nama perusahaan kami jelek misalnya. Iya. Kan begitu orang perusahaan bilang. Kenapa? Direktur utama bilang gara-gara perbuatan kamu jelek. Kan begitu. Marah nggak kepada media? Nggak boleh marah. Kenapa? Itu tadi perbuatan dia yang melakukan walaupun dia pribadi dan dia adalah salah satu bos di perusahaan tersebut, pasti nama perusahaan terbawa. Nah kalau seandainya ini terjadi, biasanya, lazimnya, seharusnya, kenapa? Itu pasti orang yang melakukan pelecehan tadi diberhentikan dari jabatannya. Kenapa? Jangan sampai citra perusahaannya semakin jelek. Jadi kalau kita analogikan dalam perkara ini, ya itu kemenangan partai kalau kita bilang kan. Kenapa? Begitulah ceritanya. Walaupun dalam pelecehan seksual itu tadi tidak ada saksi, ini yang paling uniknya lagi. Keterangan si perempuan yang telah dilecehkan tadi itu jadi satu alat bukti. Nah kemudian pada saat dia ceritakan kepada psikolog, kan si korban nih, namanya korban perempuan, dia kan tidak tahu cerita kemana, apalagi nggak minim alat bukti. Dia ceritakan ke psikolog, sudah 2 alat bukti. Maka maknanya apa? Sudah cukup alat buktinya untuk dilaporkan. Sampai sebegitu. Apalagi hari ini kita menganut yang namanya kanun jinayat. Kanun jinayat itu lebih spesifik, dia tidak berlaku secara nasional, hanya berlaku only di Aceh. Dan tidak lihat motif apapun. Jadi begitu perbuatan itu terjadi, maka sudah pasti itu ada. Baik. Jadi kira-kira begitulah Bung Rian. Jadi kita apa namanya? Nanti jangan sampai bertanya-tanya ini kenapa ini ya. Itulah yang namanya media. Pasti mengangkat berita agar pengunjungnya ramai untuk baca berita tersebut kan. Apalagi nih mohon maaf kita bilang lagi tokoh publik dan kita tidak pernah sangkut pautkan dengan tokoh publiknya. Kenapa pada saat kita buat laporan tadi saya garis bawahi kita tidak pernah melihat latar belakang siapa dia. Karena pada saat proses laporan kita buat kita hanya meminta kepada aparat penegak hukum tolong proses hukumnya tetap betul-betul dilaksanakan profesional karena untuk kepentingan due process of law terhadap klien kami. Itu saja. Siapapun dia. Siapapun dia. Jangan dilihat latar belakang ekonomi, pendidikan, kemudian jabatan, jangan itulah. Jadi kalau seandainya penegakan hukum melihat seperti itu, kita nggak tahu bilang lagi bagaimana penegakan hukum Indonesia. Misalnya kita misalkan seperti itu. Tapi saya berharap teman-teman penyidik dari Polda Aceh betul-betul profesional lah dalam menjalankan tugas menangani perkara ini. Oke.
Pemirsa, kita masih tahap edukasi ya, untuk Yeah. sesi edukasi ini. Kalau seandainya ada proses damai, Yeah. nah apakah kasus hukum ini selesai atau seperti apa? Nah, kalau lazimnya dalam perkap Kapolri, Versi Kanun Jinayat ya, enggak, versi Kanun Jinayat juga ada yang namanya perdamaian. Oke. Nah, jadi tetap dibuka ruang untuk damai. Nah, kalau Polri biasanya tetap juga mereka punya panduan tersendiri yang namanya perkap Kapolri tentang restoratif justice. Dan Kanun Jinayat juga mengenal itu. Karena di Aceh ini kan ada 18 perkara berdasarkan, saya lupa kanunnya, Kanun 8 tahun 2009 kalau saya tidak salah, nanti tolong dikoreksi. Itu menjelaskan ada 18 perkara yang memang bisa diselesaikan dengan cara damai. Nah, ini kan kita kembalikan kepada pelapor. Iya. Nah, kenapa? Itu kan hak dia itu. Malah dari tadi kita sudah memberikan edukasi pada saat kamu membuat laporan, ini bukan pelapor saja yang akan mengalami konsekuensi proses penegakan hukum, tapi korban istri kamu juga mengalami hal yang sama. Karena Kanun Jinayat berlawanan jenis itu tadi sudah cukup Perbuatan, bukti. iya. Sudah melakukan perbuatan. Sudah melakukan perbuatan. Jadi nggak dilihat motif lagi dia. Oke. Nggak ada motif. Kalau pidana umum ada motif, kalau ini tidak ada motif. Kita berdua-duaan di tempat sepi, ruangan terbuka, itu sudah itilat. Kita berdua-duaan berlainan jenis di tempat tertutup, itu sudah khalwat. Kita berdua-duaan bersetubuh di tempat tertutup, sudah jelas zina. Oke. Bagaimana pemirsa? Tanggapan Anda, silakan saja Anda menulis di kolom komentar ya. Bahwa ini cukup menarik ya. Kita juga tidak melihat siapa AF. Ya, Bahwa betul. ini adalah proses edukasi kita bahwa ternyata Anda sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk mendapatkan hukum yang sesuai tentunya. Kalau Betul. kalau Anda memang melakukan kesalahan, perbuatan melawan hukum, Anda juga, siapapun Anda juga harus dihukum. Ya siapapun lah. Kita kan negara hukum, Bung Rian. Betul, saya setuju itu. Ya, jadi buat Anda tentunya juga ini harus hati-hati nih untuk kasus-kasus seperti ini ya. Jadi Bung Air, kita kembali lagi. Ya. Nah, apakah ini bisa dialihkan ke KUHAP misalnya untuk kasus ini? Kalau menurut pandangan dan persepsi hukum kami selaku orang yang memang bergelut di bidang hukum, kalau kita alihkan ke KUHP memang unsurnya tidak terpenuhi. Oke. Jadi kenapa kemudian kita tidak memaksakan? Kenapa? Itu jelas dalam KUHP. Pasal 284 tentang zina. Suami boleh lapor kalau dalam pasal 284. Apalagi kalau seandainya istrinya ketahuan, mohon maaf, melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain. Nah, itu jelas itu bunyinya. Cuman masalahnya kan arah ke sana kita belum temukan. Kita belum temukan. Apakah kemudian nanti dalam proses penyelidikan ditemukan atau tidak? Ya itu kewenangan penyidik lagi. Kenapa? Kalau kita kan tidak bisa untuk membuka ini kepada publik bahwasanya telah terjadi bla 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 bla. Kenapa? Kita menuduh sifatnya nanti. Ini saja kita masih menduga-duga. Karena prosesnya masih berjalan di kepolisian. Biarkan penyidik melakukan prosesnya, apakah terjadi atau tidak, biar penyidik yang akan menentukannya. Oke, tapi sampai saat ini tim penyidik dari Polda Aceh masih serius untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, kalau saya selalu meminta kepada penyidik pada saat step by step proses ini selesai, tolong dikomunikasikan ke kami sebagai penasihat hukum, SP2HP-nya. Bisa dijelaskan SP2HP? SP2HP itu jadi laporan berkala dari penyidik kepada si pelapor, perkara ini sudah sejauh mana tahapannya. Apakah sudah diperiksa saksi, sudah diperiksa terlapor. Jadi tetap kita harus diberitahukan. Dan itu kewajiban kepolisian sebenarnya. Jadi pelapor, ini bagian dari edukasi juga. Jadi setiap pelapor yang datang ke Polda, ke Polres, kemanapun dia, pada saat dia setelah membuat laporan, sebenarnya kepolisian itu punya kewajiban untuk melaporkan perkembangan perkara yang sedang diselidiki atas laporan karena delik aduan tadi. Jadi itu haknya si pelapor. Dan kami ya alhamdulillah saya lihat bukan komunikasi untuk komunikasi untuk mendapatkan report. Jadi mereka juga memberikan laporan secara tertulis karena SP2HP kan bentuknya tertulis ya. Iya. Jadi diberikan selalu dan kami melihat teman-teman kepolisian penyidik dalam hal ini dalam melakukan penyelidikan masih dalam koridor tahapan yang benar lah kalau saya bilang. Karena kan prosesnya masih di tingkat penyelidikan. Oke. Jadi SP2HP itu hak dari yang namanya pelapor untuk mendapatkan informasi. Oke, untuk korban sendiri saya menyebutnya mama muda mungkin. Mama muda. Emang Bung Rian. Untuk ini apakah memang masih terus didampingi dari tim psikolog mungkin atau mungkin juga dari tim penasihat hukum sendiri melakukan hal apa ini? Kalau kami tetap melakukan pendampingan ya. Karena apa kan dia juga harus siap mental terhadap apa yang sudah dilaporkan oleh suaminya.
karena tadi cerita itu. Kemudian psikolog nanti saya mungkin berharap dari penyidik sajalah, karena biasanya penyidik, karena ini kebetulan perkaranya ditangani oleh PPA Polda Aceh. Jadi PPA itu biasanya kalau perkaranya kasus perempuan, anak, mereka tetap menyediakan psikolog untuk mendengarkan keterangan yang namanya saksi korbankah dia, kemudian kalau anak itu tetap mereka. Kenapa? Perempuan dan anak ini kan rentan terhadap diskriminasi. Jadi nanti harapan saya lah kepada Polda Aceh kalau memang perlu ya tim PPA menyediakan psikolog untuk mendampingi si perempuan ini. Biasanya ada tim psikolog forensik di Polda Aceh, khususnya PPA, betul. Baik. Karena kalau di provinsi ada namanya, kalau nomenklaturnya saya tidak berubah, namanya P2 TP2A. P2 TP2A ada di setiap kabupaten kota. Betul, di provinsi juga ada. Dan mereka juga punya psikolog di situ. Oke, baik Bung Er. Nah, yang Anda harapkan untuk kasus ini penyelesaiannya bagaimana ini? Harapan saya mungkin sama seperti harapan apa yang diinginkan klien kami, Bung Rian. Pada saat membuat laporan, kemudian klien berharap melalui kami penasihat hukumnya, teman-teman dari penyidik, kepolisian Polda Aceh, terutama tim penyidik dari PPA, benar-benar profesional dalam menangani perkara ini. Jadi jangan melihat latar belakang siapa sih terlapor tadi yang diduga telah melakukan jarimah khalwat terhadap istri si pelapor. Jadi harapannya itu satu saja. Jadi betul-betul Pak Kapolda, kemudian Pak Dirkrimum, kemudian tim PPA seriuslah menangani perkara ini, karena ini sudah menjadi pembicaraan publik. Jangan sampai nanti, karena ini delik aduan. Delik aduan itu kapan dia memang bisa, memang betul-betul tidak harus dilakukan penyelidikan lagi apabila terjadi perdamaian. Nah, jadi kan perdamaian belum sampai ke arah sampai sangat belum. Jadi kami minta kepada Pak Kapolda, Pak Dirkrimum Polda Aceh, benar-benarlah untuk menangani perkara ini dengan profesional. Baik. Itu harapan kami, Bung Rian. Terakhir kepada pemirsa, closing statement, Bung Er, silakan. Saya ingin mengatakan begini kepada seluruh pemirsa PTM, kita cobalah menghargai yang namanya kanun jenayah di Aceh. Walaupun kadang-kadang perilaku masyarakat kita Aceh ini belum sepenuhnya sesuai dengan kanun jenayah, tapi kalaupun itu belum mengarah sempurna, tapi cobalah kita jaga. Apalagi kalau seandainya kita punya pengetahuan, kita punya kewenangan, apalagi dalam tanda kutip punya kekuasaan. Jangan kita menggunakan kekuasaan kita untuk merusak yang namanya kanun yang sudah kita buat sendiri. Kan malu kita sebagai masyarakat Aceh. Jadi harapan saya begitu. Jadi kalau seandainya dari atas sudah rule-nya sudah bagus, pasti masyarakatnya ngikut. Tapi kalau seandainya dari atasnya tidak rule-nya nggak bagus, masyarakatnya bilang itu yang di atas saja nggak betul cara menjalankan mentaati hukumnya, bagaimana masyarakatnya. Nah, jadi harapan kita gitulah. Itu closing statement yang bisa saya keluarkan, saya katakan kepada seluruh masyarakat Aceh, siapapun orangnya. Ya. Bahwa kalau memang sudah melanggar hukum harus mendapatkan hukuman tentunya. Betul. Baik, menarik tentunya pemirsa. Kita akhiri saja Bung Er. Terima kasih Bung atas Rian. ilmunya dan juga edukasinya untuk hari ini. Untuk pemirsa PTM juga, bahwa memang kasus ini bukan hanya kasus sebagai tokoh politik atau juga tokoh publik, tapi bahwa ini juga proses edukasi, bahwa ada hal seperti ini yang memang harus diselesaikan secara hukum. Karena memang di Aceh berlaku secara Islam, maka diberlakukanlah hukum kanun jinayat ini. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Er. Terima kasih atas edukasinya nih. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Dan terima kasih juga buat Anda para pemirsa PTM. Tentunya jangan lupa Anda mau menulis komentar, silakan saja di kolom komentar kita, dan tentunya jangan lupa untuk share konten ini, karena ini juga bagian dari edukasi tentang aspek hukum. Baik, sekali lagi terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.